Ya kalau kronologis di tangkap kemarin itu kebetulan kemarin itu aksi yang 161 ya, 161 aksi di Mabes Polri. Terus seperti biasa saya bawa bendera dengan atribut yang seperti biasa, dan seperti biasa pula saya jalan sendiri di hari itu, di hari Senin berangkat dari rumah seperti biasa menuju Al-Azhar, kumpul di Masjid Agung Al-Azhar. Kita siap-siap di sana untuk lompat ke Mabes Polri. Di jalan lompat ya bendera seperti biasa saya pegang, dan akhirnya di depan, sampai di depan Mabes Polri dengan terus saya memegang bendera. Akhirnya ya kegiatan berlangsung sampai pelaporan pun berjalan, dan terus akhirnya balik lagi ke Al-Azhar ya, kurang lebih seperti itu. Terus setelah kejadian, setelah aksi di 16 itu akhirnya selesai ya, pulang. Terus akhirnya di hari Selasa dan Rabu saya ketika melihat di sosmed, ternyata video bendera itu menjadi viral gitu ya, jadi ramai dibicarakan, bahkan sampai ada yang buat judulnya yang mungkin kurang mengenakan. Akhirnya di hari Kamis, sampai di hari Kamis, terus kebetulan waktu itu saya berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, di rumah kakak. Di hari Kamis sore saya singgah di sana, sampai akhirnya saya ketiduran di rumah kakak. Terus di malam harinya, di malam Jumat, Kamis malam Jumat itu kurang lebih pukul 1:30 ya, 1:30, datanglah pihak kepolisian ya dengan timnya untuk melakukan penangkapan gitu ya. Kurang lebih yang saya lihat dua mobil 4 motor waktu itu, dan saya kurang lebih saya lihat. Saya dengan sepengetahuan saya di viralnya video tersebut di hari sebelumnya, maka ya saya sudah sedikit ada firasat ya untuk terjadi penangkapan atau pemeriksaan seperti itu. Sehingga pas ketika di sini udah saya jalan dengan alhamdulillah terjadi begitu enaknya antara penangkapan, karena saya dianggap cukup kooperatif dan mereka pun sangat kooperatif waktu itu. Alhamdulillah proses berjalan sampai akhirnya pengambilan barang-barang bukti. Kebetulan barang bukti waktu itu ada di rumah sini, rumah Klender. Dari sana ke sini dan bukti diambil semua, motor, pakaian yang saya pakai semua. Setelah itu menuju Polres Jakarta Selatan. Kalau pas aksi itu ya nggak ada seperti biasa, apalagi itu aksi keempat yang saya lakukan dengan membawa bendera itu sama, bendera yang sama. Itu adalah aksi yang keempat. Aksi yang pertama yaitu di aksi bela Islam kedua di tanggal 4/11, itu sudah saya bawa, bahkan posisinya di depan istana persis. Dan posisi saya seperti biasa paling depan. Ya, saya berusaha paling depan ya bendera itu yang udah saya pegang waktu itu. Dan apa yang terjadi waktu itu terjadi lucu ya, bahkan waktu itu bergerak ke DPR pun ya tetap saya bawa bendera itu sampai ke depan gedung DPR yang kita terus menginap sampai pagi. Terus di aksi selanjutnya saya bawa di aksi waktu itu ada aksi yang sama di Polres Bekasi. Kita ke depan Polres, bendera itu saya bawa, bahkan Pak Kapolres pun ikut memberikan arahannya di atas mobil dengan bendera saya berdiri di depan. Yang ketiga terus di aksi 121 dan terakhir ya di aksi yang kemarin. Sehingga ketika di aksi 16/1 ya seperti biasa, saya dengan biasa, karena di 3 aksi sebelumnya itu
menjadi hal yang biasa aja gitu ya. Jika di aksi tanggal 16/1 itu di Mabes Polri ya tidak ada perasaan apa-apa. Ya karena saya udah sering ikut aksi ya, dengan semangatnya umat Islam yang digelorakan oleh para ulama. Bahkan ketika aksi pun kita sering dibakar semangat kita. Ya terutama imam besar kita ya, Habib Muhammad Rizia, ketika menyampaikan, dan para ulama lainnya ketika menyampaikan orasi yang begitu semangat, bahkan mereka menyampaikan siap mati, siap mati di penjara, ya siap gitu. Jadi kesiapan untuk itu selalu diulang-ulang, mungkin ya menjadi sebuah apa ya, modal mental sendiri ya. Jadi ketika terjadi peristiwa 161 yang akhirnya video bendera saya itu viral dan akhirnya menjadi sebuah kasus, sampai ditangkap, bahkan sampai saya dimasukkan ke sel. Sebutnya sel apa ya? Karena di sana disebutnya katanya keong. Keong. Karena saking nggak ada udara gitu ya, nggak ada lubang angin. Ya mungkin kesiapan itu udah terbentuk ya dari sebelum-sebelumnya, sehingga di ketika malam itu ya saya menjadi biasa aja gitu. Biasa aja. Atau bahkan para ulama kita dulu dengan perjuangan mereka sudah merasakan itu lebih dahulu. Bahkan Bung Karno sendiri pun itu udah menjadi hal yang biasa untuk biasa gitu. Sehingga perjuangan yang seperti ini kita sebagai pengikutnya dari para ulama gitu ya, ketika akhirnya kesampaian ya yang seperti itu ya, saya menjadi ya dengan semangat saya tetap, insya Allah tetap semangat walaupun proses tetap berjalan gitu ya. Saya anggap ya itu hanya perpindahan tempat gitu ya. Di sana pun alhamdulillah kita masih tetap, intinya kita di mana aja kita bisa tetap dekat dengan Allah gitu ya. Ibadah kita tetap bisa jalan. Bahkan mungkin begitu banyak dari kisah-kisah para ulama yang melahirkan karya-karyanya tuh justru di dalam penjara tersebut. Ya, mungkin itulah hal-hal unik ya. Hal-hal unik ya, mungkin banyak hal unik ya, karena itu hal yang baru buat saya. Hal yang baru ketika masuk sana ya, terutama yang saya tak biasa gitu ya, pakai celana pendek. Di sana celana saya langsung dipotong. Wah, kata saya, ya udahlah, ini kamu ibaratnya di hutan gitu ya. Saya sholat gimana Pak? Ya udah, kalau di hutan kan kamu darurat ya, tetap nggak boleh kan, namanya dia udah di aurat. Terus alhamdulillah masuk, saya bergabung di kamar. Alhamdulillah sih perlakuan kepada saya itu sangat baik ya, dari di sana tidak ada hal-hal yang apa ya, mungkin bahkan dicolek pun enggak gitu ya. Sampai akhirnya masuk ke di dalam ruangan itu, saya berenam sama saya dengan kasus yang berbeda-beda. Ya kasusnya kompleks ya, ada dari mulai pembunuh, pencopet sampai segala macam. Ya, alhamdulillah di situ kita bisa benar-benar ibadah. Hal unik karena di situ saya di lantai saya itu kurang lebih ada 6 ruangan dengan diisi dengan kasus yang berbeda. Uniknya tuh ketika masuk waktu sholat, saya ingat ketika waktu di Arab, di sana ada disebut sama masjid, 7 masjid. Itu kan masjidnya sangat berdekatan ya. Mungkin kita bayangkan masjid berdekatan, kalau azan itu barengan gitu ya. Ternyata kejadian di dalam situ. Jadi karena kita sholat hanya bisa di ruangan masing-masing ya, dengan yang 6 orang, yang 10 orang. Jika masuk waktu sholat, ruangan satu azan. Ruangan satu azan juga lah, nyambung itu azan. Menggema itu di satu ruangan kalau masuk waktu sholat. Allahu Akbar, yang tenang ngikutin Allahu Akbar, terus sampai pelaksanaan sholat pun seperti itu. Kalau yang terutama yang maghrib, isya, subuh itu yang jahar ya, suaranya dikeraskan. Di sini udah mulai Al-Fatihah, di sini mulai surat, di sini ruku, di sini sujud. Terus waktu sholat ya suasananya gitu enak. Jadi semua tahanan, mau yang bertato, mau yang gimana itu alhamdulillah pada sholat. Karena memang kegiatannya di situ sedikit ya, dan memang saya ya biasa dengan kebiasaan alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran gitu ya. Saya tilawah,
cewek lawan, dan akhirnya ada salah satu mendekati saya gitu ya, salah satu teman kita mendekati ya. Udah. Terus akhirnya karena dia ngeliat saya tilawah terus, dia deketin terus dia bilang dia cerita akhirnya dicurhat, dia udah sekitar umur 40-an ya, di situ dia udah berapa bulan dia curhat, akhirnya dia bilang saya punya gangguan gitu ya, saya punya gangguan dulu pernah dikasih benteng bahasanya dia. Oh kayak gitu, dia sendiri yang curhat, Anda menerima aja. Dia kira-kira bisa gak di rupiah ya? Oh kayak gitu. Ya udahlah, karena ada niat baik ya, kebetulan punya pengalaman sebelumnya sedikit, membantu ya, karena hanya sifatnya membantu, nolong ya, orang pengen jadi baik gitu ya. Saya coba bantu di rupiah waktu itu. Ya alhamdulillah keluar lah beberapa jinnya. Seru juga lah, sampai gemeter gitu lah. Akhirnya ya udah, ngelihatnya seperti itu, temennya yang satu saya pembunuh merasa tersentuh hatinya, bang saya bisa gak dulu ya bang. Emang kenapa? Ya dulu saya pernah belajar macan bang, ilmu macan gitu. Ya udahlah, kata dia biar enak bang, kepala saya juga sering pusing. Oh ya udah, saya coba ya, saya cuma ngebantu doang ikhtiar untuk yang jadi baik. Dan saya rukiah baru baca sebentar, tangannya udah ngeraung gitu bang, beneran nggak ada orang. Padahal cuma sebentar, tapi setelah selesai kata dia rasanya mata mau copot atau dia udah kayak orang mau mati gitu. Dan akhirnya ada satu orang yang kasusnya copet dia. Akhirnya katanya dia ngeledekin yang pembunuh itu, wah ini jadi macan tadi, lu rukiah tuh kata dia. Yang copet ini diledekin, tuh rukiah. Ntar kalau lu rukiah yang gue sediain bukan kantong plastik, gue sediain karung. Karena yang keluar dompet, HP, laptop gitu ya. Ya karena kemarin cuma dalam beberapa malam ya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Alhamdulillah sih kondisinya enak ya, keluarga. Ya alhamdulillah ya, sangat bersyukur gitu dengan adanya peristiwa ini, apalagi ini menyangkut sebuah bendera lambang negara yang akhirnya menyentuh semua pihak-pihak yang terkait ya, apalagi mereka adalah perwakilan kita di parlemen, perwakilan rakyat, ketika ini adalah dianggap sebuah ketidakadilan gitu ya, sebagai dalam penegakan hukum, apalagi ini menyangkut sebuah hal yang begitu sensitif gitu ya, lambang negara dan kalimat tauhid, tapi penegakan hukumnya dilihat begitu tidak adil ya, begitu timpang, sehingga membuat hati para wakil rakyat tersentuh. Ya kita sangat bersyukur, mungkin bisa ke depan menjadi sebuah pelajaran. Saya sangat bangga dengan para anggota dewan kita yang berada di sana, yang begitu benar ya, dengan lantangnya menyuarakan yang hak. Bahkan saya pun sangat sampai merinding ketika melihat videonya ya, ketika diangkat, diajak semua anggota dewan yang bersimpati dengan kalimat tauhid, akhirnya semua yang merasa itu dengan berdiri, yang hampir mayoritas semuanya berdiri dengan dilantunkan kalimat la ilaha illallah. Itu menjadi sebuah kemenangan bagi keadilan, mungkin bisa didengar oleh penguasa kita gitu ya, atau pihak yang terkait kepolisian, sehingga kasus-kasus kedepannya yang menyangkut hal-hal yang sensitif seperti ini tuh bisa menjadi pelajaran.